Halo movie lovers, bagaimana kabar Anda semua? Kali ini saya akan melanjutkan kisah Kenshin Himura pasca istrinya meninggal. Setelah Kenshin mengkremasi jasad istrinya yang bernama Tomoe, beserta rumah mereka berdua. Kenshin berencana melanjutkan perjuangannya untuk mewujudkan era baru yang damai. Akankah Kenshin akan berhasil? Ayo, siapkan camilan favoritmu. Bersiaplah untuk menonton kisah samurai paling liar dan seru yang pernah ada. Jika kamu suka video ini, silahkan subscribe untuk melihat video selanjutnya. Selamat menonton. Berlatar di negeri Kimochi, memperlihatkan perang Boshin yang mempertemukan samurai dan bangsawan Jepang melawan rezim Shogun Tokugawa yang berkuasa, di mana samurai ingin menggulingkan Shogun dan mengembalikan kekuasaan politik kepada kaisar. Peperangan tersebut berlangsung dengan sangat sengit dan berdarah-darah, hingga menelan banyak korban di kedua belah pihak. Pasukan Shinsengumi atau pasukan kepolisian Shogun Tokugawa dipimpin oleh seorang pria bernama Hajime Saito. Saat itu, Saito tengah mencari keberadaan seorang pembantai berdarah dingin yang dikenal sebagai Hitokiri Batosai, yang tidak lain adalah Kenshin. Tak lama, terdengar suara teriakan kemenangan yang dikumandangkan oleh pihak samurai. Kemenangan ini menandakan dimulainya era baru. Batosai yang melihat hal itu tampak sangat lelah dan ingin meninggalkan medan pertempuran. Di saat yang bersamaan, Saito, sang pemimpin Shinsengumi, datang untuk menantangnya bertarung. Namun, Batosai tidak memperdulikannya. Ia justru menancapkan pedangnya ke tanah sebagai tanda bahwa ia ingin menepati janjinya untuk tidak membunuh setelah era baru tercapai. Setelah perang berakhir, seorang samurai yang bernama Jin-e ternyata masih hidup dan memegang pedang yang tertancap di dekatnya. Seketika, ia merasakan berbagai kepedihan yang tersimpan dalam pedang yang telah merenggut ratusan nyawa. Seperti yang kita ketahui, pedang itu adalah milik Kenshin. Cerita akan dimulai 10 tahun sejak perang usai, di mana Jepang menjadi maju, aman dan sejahtera berkat seorang pemimpin yang tidak korup seperti pemimpin kita. Ketika pemimpin Jepang fokus mensejahterakan rakyat, berbeda sekali dengan pemimpin kita yang lebih fokus memperkaya diri dan memanfaatkan situasi damai untuk kepentingan pribadi. Di sisi lain, terdapat seorang pengusaha kaya bernama Takeda. Kekayaannya diperoleh dari bisnis narkoba, yakni perdagangan obat-obatan terlarang bernama opium. Suatu ketika, Takeda yang ingin meningkatkan efisiensi produksi opiumnya memanggil semua peracik ke ruangannya. Namun, karena hanya membutuhkan satu orang saja, ia memutuskan untuk membunuh semua kecuali wanita cantik bernama Megumi. Menyadari bahwa dirinya akan segera dibunuh, pria yang satu lagi memilih untuk melarikan diri. Saat anak buah Takeda hendak mengejarnya, Takeda justru memerintahkan Jin-e untuk menghabisinya. Keesokan hari, pemimpin Shinsengumi melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan tersebut. Sama seperti 10 tahun yang lalu, Shinsengumi masih dipimpin oleh Hajime Saito. Ia yang sudah lama mengenal Batosai asli, mengatakan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Batosai palsu. Di tempat lain, Kenshin melihat sebuah poster yang mengumumkan bahwa ada seseorang yang mengaku sebagai Batosai dan kerap meneror penduduk. Tak lama kemudian, seorang wanita tiba-tiba mengarahkan pedang kayu kepadanya. Wanita itu mengira bahwa ia adalah Batosai yang dimaksud dalam poster tersebut karena ia membawa pedang. Kenshin pun menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang pengembara dan pedang yang ia bawa memiliki sisi tajam yang terbalik sehingga tidak mungkin digunakan untuk membunuh orang. Mengetahui hal itu, wanita tersebut akhirnya menghilangkan keraguannya terhadapnya. Setelah kesalahpahaman itu berakhir, Batosai memperkenalkan dirinya. Ia bernama Kenshin Himura, sedangkan wanita tersebut bernama Kaoru Kamiya. Singkat cerita, Saito mendatangi rumah milik Takeda.
Saito mencurigai bahwa Takeda adalah orang yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditemukan di pinggir jalan. Ternyata, pria yang dibunuh oleh bawahan Takeda adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Namun, karena tidak memiliki bukti yang cukup, Saito tidak bisa menangkapnya. Malam harinya, Takeda dikejutkan dengan kabar bahwa Megumi, peracik opiumnya, telah melarikan diri. Tanpa menunggu lama, Takeda segera mengirim Jin-e untuk mencari keberadaan Megumi. Ternyata, Jin-e adalah pria yang saat ini mengaku sebagai Batosai. Ia adalah seorang samurai yang selamat dalam peperangan yang diperlihatkan pada awal cerita. Sekarang, ia menggunakan pedang yang pernah ditancapkan oleh Kenshin saat Kenshin memutuskan untuk berhenti menjadi Batosai 10 tahun yang lalu. Megumi, yang berhasil melarikan diri, memutuskan untuk mencari perlindungan di kantor polisi agar terhindar dari kejaran Takeda. Namun, tidak lama setelah itu, kantor tersebut diserang oleh Jin-e atas perintah Takeda. Semua polisi di tempat itu dibantai dengan kejam dan sadis. Setelah membantai seisi markas, Jin-e tidak berhasil menemukan Megumi karena Megumi memanfaatkan kerusuhan yang terjadi untuk melarikan diri. Ketika sedang berjalan di sekitar kota, Kaoru melihat seorang polisi yang telah terbunuh jatuh dari atas jembatan. Di saat yang sama, ia juga melihat pelaku pembunuhan tersebut. Dari perawakannya, Kaoru langsung menyadari bahwa Jin-e adalah sosok Batosai yang wajahnya terpampang di poster buronan di seluruh kota. Dengan hanya berbekal pedang kayunya, Kaoru nekat menantang Jin-e. Selain karena Jin-e adalah seorang Batosai palsu, ia juga merupakan orang yang telah membunuh ayah Kaoru di masa lalu. Namun, tentu saja Kaoru bukanlah tandingan Jin-e. Saat ia mulai terdesak, beruntung Kenshin datang. Melihat cara bertarung dan bekas luka di tubuh Kenshin, Jin-e segera menyadari bahwa Kenshin adalah Batosai legendaris yang telah menghilang selama 10 tahun terakhir. Tak lama setelah itu, pasukan Shinsengumi datang ke tempat kejadian, disusul oleh Kenshin, yang memutuskan untuk membawa Kaoru pergi dari sana. Kaoru membawa Kenshin ke dojo miliknya. Meskipun sedikit gengsi, Kaoru akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Kenshin karena telah menyelamatkannya. Di dojo, Kaoru menceritakan bahwa sebelum Batosai membunuh ayahnya, dojo tersebut adalah tempat belajar pedang yang memiliki banyak murid. Namun, karena 6 bulan terakhir mulai terjadi kekacauan akibat ulah Batosai palsu, dojo itu kehilangan hampir semua muridnya. Kini, hanya tersisa 1 murid saja, seorang anak kecil bernama Yahiko. Keesokan harinya, sekelompok preman tiba-tiba datang ke dojo dan berniat membeli tempat itu secara paksa. Tentu saja, Kaoru menolak tawaran mereka. Beruntung, Kenshin datang tepat waktu dan mencoba menghentikan mereka. Di sini, kemampuan bertarung Kenshin diperlihatkan dengan jelas. Ia dengan mudah menumbangkan semua lawannya tanpa membunuh mereka. Setelah itu, Kenshin menjelaskan gaya bertarung yang digunakannya sebagai Batosai, yang dirancang untuk menghadapi banyak musuh sekaligus. Secara tidak langsung, pernyataan Kenshin tersebut menegaskan bahwa ia memang Batosai di masa lalu. Tentu saja, semua orang yang mendengar hal itu merasa terkejut, termasuk Kaoru. Tak lama berselang, pasukan polisi datang untuk mengamankan situasi. Agar dojo milik Kaoru tidak terlibat dalam masalah, Kenshin langsung menyerahkan dirinya.
Setelah ditangkap oleh polisi, Kenshin dibawa oleh Saito, pemimpin Shinsengumi, untuk menemui Laksamana Yamagata. Di sini terungkap bahwa Kenshin dulunya adalah seorang pembantai yang mengabdikan dirinya kepada negara demi mewujudkan perdamaian. Tujuan Yamagata membawa Kenshin ke hadapannya adalah untuk meminta Kenshin membunuh semua orang yang terlibat dalam produksi dan peredaran opium. Menurutnya, keberadaan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghancurkan negara mereka. Lain halnya dengan polisi kita yang malah menjadi pelindung bandar. Namun, Kenshin dengan tegas menolak permintaan itu karena 10 tahun yang lalu ia telah bersumpah untuk tidak membunuh lagi. Saito yang masih meragukan prinsip Kenshin mengambil pedang miliknya dan bertanya, "Bisakah kau melindungi orang lain hanya dengan pedang yang sisi tajamnya terbalik?" Dengan tenang, Kenshin menjawab bahwa dengan pedang itu, ia bisa melindungi orang di sekitarnya tanpa harus membunuh. Untuk membuktikannya, Saito menantang Kenshin duel. Namun, Kenshin tidak melakukan perlawanan. Melihat tekad Kenshin yang teguh, akhirnya Laksamana menghormati keputusannya dan membiarkannya pergi. Sementara itu, Megumi, yang masih dalam pelarian dari anak buah Takeda, secara tidak sengaja bertemu dengan Yahiko. Tanpa berpikir panjang, ia meminta pertolongan kepadanya. Di sisi lain, setelah dibebaskan dari tahanan, Kenshin mendapati Kaoru sudah menunggunya di depan markas kepolisian. Mengetahui bahwa Kenshin tidak memiliki tempat untuk pulang, Kaoru mengajaknya untuk tinggal di dojo miliknya. Meskipun ia sudah mengetahui masa lalu Kenshin sebagai Batosai, Kaoru tetap menghargai semua bantuan yang telah diberikan oleh Kenshin. Menurut Kaoru, setiap orang memiliki masa lalu kelam yang ingin mereka hapuskan. Sesampainya di dojo, Kaoru memberitahu Yahiko bahwa Kenshin akan tinggal bersama mereka mulai saat itu. Pada saat yang sama, Megumi yang telah ditolong oleh Yahiko juga memperkenalkan dirinya kepada Kenshin. Malam harinya, Kaoru mengajak Kenshin dan Megumi makan malam di sebuah rumah makan. Kenshin merasa senang karena sudah lama ia tidak merasakan kehangatan kebersamaan seperti ini. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Takeda dan anak buahnya tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Mengetahui bahwa Kenshin adalah orang yang mengalahkan preman-preman yang sebelumnya menyerang dojo Kaoru, Takeda menawarkan Kenshin posisi sebagai pengawal pribadinya dengan bayaran besar. Namun, Kenshin dengan tegas menolak tawaran tersebut. Tiba-tiba, Sanosuke yang kebetulan ada di sana menawarkan dirinya untuk bekerja kepada Takeda sebagai gantinya. Untuk membuktikan kekuatannya, Sanosuke menantang Kenshin duel. Hal itu membuat semua orang di rumah makan terkejut. Dalam pertarungan ini, Sanosuke menggunakan sebuah pedang besar untuk menyerang Kenshin. Namun Kenshin tidak melakukan perlawanan dan hanya menghindari setiap serangan Sanosuke. Di tengah pertarungan, Kenshin bertanya, "Mengapa seorang petarung tangguh sepertimu mau bekerja untuk orang seperti Takeda?" Mendengar pertanyaan itu, Sanosuke terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertarungan. Di sisi lain, Batosai palsu yang haus darah kembali melakukan pembantaian pada warga. Keesokan harinya, Saito dan anak buahnya datang ke tempat kejadian perkara untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Saat itu, Kenshin dan Kaoru juga berada di sana. Melihat anggota keluarga korban menangis, Kenshin kembali teringat akan masa lalunya. Dulu, ia pernah membantai sekelompok orang. Di antara mereka, ada seorang pria kuat yang tetap bangkit meski sudah dijatuhkan berkali-kali. Pria itu terus melawan, hingga akhirnya berhasil melukai pipi Kenshin. Luka itu adalah luka pertama yang diterima oleh Kenshin. Sementara itu, luka kedua di wajahnya ditorehkan oleh calon istri dari pria tersebut. Singkat cerita, wabah penyakit tiba-tiba muncul di sekitar dojo Kamiya, membuat banyak warga mengalami demam tinggi setelah meminum air dari sumur yang sama.
Megumi yang sudah paham betapa liciknya Takeda langsung menebak bahwa ini adalah ulahnya. Ini adalah cara licik Takeda untuk merebut dojo dan menguasai seluruh tanah di wilayah tersebut. Sanosuke, yang juga tinggal di sekitar dojo ini, tanpa sengaja bertemu dengan Kenshin. Mau tidak mau, ia harus mengesampingkan egonya karena situasi darurat. Megumi, yang memiliki pengetahuan di bidang medis dan obat-obatan, segera mengordinasikan Kenshin dan kawan-kawan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan demi mengobati warga yang sakit. Singkat waktu, kondisi warga akhirnya berangsur sehat berkat kecekatan Megumi dalam mengambil tindakan. Di tepi sungai, Megumi akhirnya bercerita kepada Kenshin bahwa ia dulunya adalah seorang pembuat opium untuk Takeda. Demi keselamatan semua warga, ia berencana menyerahkan diri kepada Takeda, sekaligus membujuknya agar menghentikan semua teror ini. Setelah Megumi pergi menyerahkan diri, Kenshin merasa gelisah. Ia memikirkan nasib Megumi yang begitu berani mengorbankan dirinya demi orang lain. Menyadari bahwa membiarkan kejahatan terus terjadi bukanlah pilihan, Kenshin akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Megumi. Sanosuke, yang tak mau ketinggalan, bersikeras untuk ikut. Sementara Kaoru dan adiknya diminta tetap tinggal di dojo, dan jangan lupa siapin kopi dan surya setelah semuanya selesai. Sementara itu, Megumi tiba di kediaman Takeda, yang dengan kejam memukuli seorang cewek. Namun, kelakuannya terhenti ketika mendengar suara keributan di luar. Dengan pedang bermata terbalik, Kenshin berhasil menumbangkan para samurai tanpa membunuh mereka. Namun, karena Takeda terus melemparkan uang untuk memotivasi mereka, para samurai yang sebenarnya ketakutan pun terpaksa bangkit kembali demi mendapatkan semua uang tersebut. Berkat bantuan Sanosuke dengan pedang jumbonya, puluhan samurai berhasil dikalahkan. Kini, giliran mereka masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan Megumi dari cengkraman Takeda. Setibanya di dalam, mereka berdua dihadang oleh salah satu pengawal utama Takeda, seorang pendeta yang ahli berkelahi. Sanosuke menawarkan diri untuk menghadapi pendeta tersebut. Sanosuke dan pendeta itu duel dengan tangan kosong. Keduanya memiliki kemampuan yang setara, membuat pertarungan berlangsung sengit. Bahkan, mereka harus berhenti sejenak untuk makan dan minum demi memulihkan stamina. Tak ingin membuang lebih banyak waktu, Sanosuke akhirnya mengerahkan seluruh sisa energinya dan menggunakan teknik bantingan John Cena untuk mengalahkan sang pendeta. お前も食うからうめえぞ。俺は菜食主義者だ。かわいそうに。くれ。 Sementara itu, Kenshin harus menghadapi seorang samurai bertopeng bernama Gen. Ia selalu mengenakan topeng untuk menutupi luka bakar di wajahnya dan merupakan samurai yang menggunakan senjata modern dalam pertarungan. Melihat Kenshin menggunakan pedang bermata terbalik membuat Gen semakin emosi, merasa diremehkan seolah dirinya tidak berbahaya. Ia terus melancarkan serangan beruntun, memaksa Kenshin untuk sedikit lebih serius. Dengan teknik Hiten Mitsurugi, Kenshin akhirnya menang tanpa harus membunuh lawannya. Setelah bertemu kembali dengan Sanosuke, mereka naik ke lantai berikutnya. Saat akan masuk ke ruangan Takeda, tiba-tiba mereka diserang.
Karena tidak memiliki kemampuan bertarung, Takeda menggunakan senapan Gatling gun. Kenshin dan Sanosuke sempat terdesak, tetapi Saito datang dan memberitahu bahwa Gatling gun hanya bisa menembak ke satu arah. Dengan strategi licik, mereka berpura-pura menyerah, lalu menyerang dari berbagai sisi. Akhirnya, Takeda pun menyerah. Setelah Megumi berhasil diselamatkan, ia memberitahu Kenshin bahwa mereka harus segera menyelamatkan Kaoru di kuil di tengah hutan. Setibanya di kuil di tengah hutan, Kenshin mendapati Jin-e sudah menunggu. Sudah lama Jin-e menginginkan pertarungan ini. Sebagai seorang samurai, ia tahu bahwa ketika seseorang menjadi yang terkuat, akan banyak yang berusaha menantangnya. Dan kini, Jin-e ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengalahkan Battosai. Tanpa banyak bicara, Jin-e langsung menyerang. Merasa Kenshin belum serius, Jin-e mengarahkan jutsu andalannya ke Kaoru. Jutsu ini, ia membuat Kaoru mengalami sesak napas yang akan membunuhnya dalam 10 menit. Satu-satunya cara untuk mematahkan teknik ini adalah dengan menghabisi penggunanya, memaksa Kenshin untuk kembali menjadi Battosai dan membunuh lawannya. Jin-e ingin melihat Kenshin kembali ke jalan lama, membuang niatnya untuk berhenti menjadi seorang pembantai. Melihat Kaoru yang semakin kesulitan bernapas, Kenshin tidak punya pilihan lain. Ia membiarkan sisi lamanya bangkit kembali. Sebuah aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Di lain sisi, Jin-e tersenyum puas. Inilah Kenshin yang ia ingin hadapi. Jika saja mata pedang Kenshin tidak terbalik, mungkin kepala Jin-e sudah terbelah dua seperti ikan asin. Namun, Kenshin masih berpegang teguh pada prinsip barunya untuk tidak membunuh. Tapi Jin-e masih keras kepala. Ia menolak menyerah dan ingin bertarung sampai titik darah penghabisan. Kenshin pun bersiap menggunakan teknik andalannya, yaitu Hiten Mitsurugi. Namun, tepat ketika Kenshin membalik mata pedangnya, Kaoru tiba-tiba berteriak. Ia berhasil melawan jutsu Jin-e dengan kekuatan hatinya. Ia tidak ingin Kenshin kembali menjadi pembunuh seperti dulu. Jin-e terkejut melihat Kaoru berhasil lepas dari tekniknya tanpa harus membunuhnya. Dengan tangan kanan yang sudah patah tulang, Jin-e sadar bahwa ia tidak akan bisa menggunakan pedang lagi. Jin-e memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kenshin segera membawa Kaoru kembali ke dojo Kamiya untuk mendapatkan perawatan. Setelah itu, Takeda akhirnya ditangkap dan para samurai anak buahnya kehilangan hak untuk membawa pedang. Dengan berakhirnya konflik ini, Kaoru, Megumi, Sanosuke, dan Kenshin akhirnya bisa menjalani hidup dengan tenang. Mereka menjadi sebuah keluarga baru dan bersumpah untuk menghidupkan kembali dojo Kamiya Kashin. Kenshin. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada yang masih kurang bagus. Silahkan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Salah satu pelajaran berharga dari kisah ini adalah bahwa masa lalu tidak dapat dihapus, tetapi kita memiliki kendali atas masa depan kita. Kenshin, yang dulunya seorang pembantai tanpa belas kasihan, memilih jalan damai meskipun bayang-bayang dosa lamanya terus menghantuinya.
Ini mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, asalkan mereka benar-benar berusaha untuk berubah. Film ini juga menjadi refleksi tentang arti kekuatan yang sesungguhnya. Apakah kekuatan diukur dari seberapa hebat seseorang dalam bertarung? Ataukah dari kemampuannya untuk mengendalikan diri dan melindungi orang yang dicintai? Kenshin menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya soal kehebatan dalam pertempuran, tetapi juga keberanian untuk mempertahankan prinsip. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan ulasan film lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.